Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kronologis penggerbekan komplotan curanmor, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Jati Uwung, Kompol Robiin. Dan pertama-tama, Pak Robiin, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa jajaran Anda. Kalau boleh diinformasikan sebenarnya bagaimana motif awal pembacokan ini terjadi? Terima kasih. Diinformasikan bahwa berawal pelaku curanmor ini bisa ketangkap adalah di mana pada saat malam itu ada warga yang kehilangan motor, tepatnya di wilayah Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, di mana kami bersama tim opsional melakukan patroli. Selanjutnya warga melaporkan kalau motornya dicuri, sehingga kami melakukan pengejaran. Pelaku saat itu malam itu ada dua kelompok. Kelompok satu yang spesialis mendampingi, yang kelompok kedua ini yang bawa motornya. Namun kelompok yang pertama berhasil kami amankan. Lanjut kelompok yang kedua ini yang sampai kami kejar sampai ke Rangkas Bitung di sana. Nah, di sanalah terjadi pergumulan antara petugas kami dengan pelaku. Baik, apa yang terjadi ketika petugas melakukan penangkapan dari para pelaku hingga terjadi aksi pembacokan ini? Pada dasarnya kelompok yang pertama sudah kami amankan. Tinggal kelompok yang kedua ini yang masih membawa kendaraan tersebut. Pada satu titik di TKP tepatnya di daerah Rangkas, itu cukup gelap tempatnya, sepi dan sunyi. Dan di situ sepertinya seperti ada jurang, sehingga anggota kami memang kurang menguasai medan. Akhirnya ternyata mereka turun langsung menyabut goloknya yang ada di dalam jok, langsung melakukan penyerangan membabi buta. Sehingga anggota kami cukup kewalahan juga menghadapi seperti ini. Demikian. Apakah anggota yang ditugaskan untuk menangkap para pelaku ini tidak dilengkapi dengan senjata yang seharusnya, Pak Kapolsek? Kami tetap secara SOP kami dilengkapi dengan senjata, rompi juga dilengkapi. Namun saat itu memang posisinya gelap sehingga kami agak kesulitan untuk melakukan penangkapan karena medannya beda. Berapa petugas yang dikirim untuk melakukan penangkapan dari Polsek Jatiuwung sendiri, Pak Kapolsek? Kami pimpin ada 8 anggota yang ikut melakukan penangkapan. Baik. Tapi pada saat kelompok yang pertama kami amankan tinggal 2, ini yang kelompok yang 2 ini yang melakukan perlawanan. Akhirnya kami kerja keras langsung melakukan penangkapan dan dulunya alhamdulillah bisa ketangkap. Baik, apakah ini merupakan tindakan kecolongan dari anggota karena pihak kepolisian sendiri punya kewenangan untuk melakukan tindakan tegas terukur jika terdapat hal-hal yang membahayakan petugas di lapangan, Pak Kapolsek? Sebetulnya itu bisa kami lakukan. Cuma saat itu memang posisinya gelap dan banyak warga, hingga kami bisa cegah, khawatir tembakan itu bisa menewaskan, agak repot juga di kita. Padahal saat itu memang gelap dan warga sudah berkumpul, sehingga untuk melakukan penembakan secara tegas dan terukur masih kami perhitungkan. Baik. Kemudian bagaimana kondisi kedua anggota saat ini? Alhamdulillah untuk Ibda Aderi sekarang sudah dalam pemulihan. Lanjut untuk Brigadir Galih saat ini sedang juga pemulihan. Tapi pada dasarnya semuanya baik-baik saja, sehingga mungkin 2-3 hari ke depan sudah bisa mulai beraktivitas kembali. Baik, update terkini terkait dengan hasil pemeriksaan para tersangka yang berhasil ditangkap ini seperti apa? Betul, ini adalah kelompok redivis yang sudah keluar masuk tahanan, sehingga memang ada kelompok yang memang spesialis curanmor. Bahkan dari hasil investigasi kami, harga curanmor ini dihargai antara
6 sampai 8 juta per unit. Itu tergantung dengan kondisi si motor tersebut. Baik, kalau tadi Anda sebut ini ada 2 kelompok yang beraksi, apakah ada indikasi pelaku-pelaku lain yang masih menjalankan operasi pencurian kendaraan bermotor yang belum bisa tersentuh oleh pihak kepolisian, utamanya dari Polsek Jatiuwung? Masih ada, karena ini masih ada dari kelompok Banten, Serang, dan Rangkas. Ada juga dari kelompok Lampung. Ini yang masih kami kejar dan sudah kami identifikasi. Mudah-mudahan waktu dekat ini mereka-mereka ini bisa kami tangkap sehingga bisa mengurangi beban masyarakat yang benar-benar selalu kecurian motornya. Di mana di tempat itu adalah rata-rata rumah kontrakan, kos, dan supermarket, Indomaret dan Alfa. Baik. Kalau Anda sebut ini adalah jaringan kelompok yang terafiliasi dan bertugas di sejumlah wilayah di Provinsi Banten, di wilayah yang tadi Anda sebutkan, kemudian bagaimana strategi pihak kepolisian untuk memberantas habis tindak pidana curanmor di wilayah Anda? Kami sudah bekerjasama dengan masyarakat dan lingkungan sehingga bisa membantu mempersempit pergerakan mereka. Apalagi kami juga sudah menghimbau pada masyarakat kami bahwa kiranya sepeda motornya itu kalau memang bisa dipasangi kunci pengaman sehingga faktor keamanannya agak lebih sulit untuk diambil. Walaupun mereka menggunakan kunci T yang lebih cepat, namun kalau ada kunci pengaman tambahan, mudah-mudahan agak terhambat para pelaku untuk melakukan pencurian ini. Baik, ketika masyarakat yang punya kendaraan sudah melakukan tindakan preventif dengan menambah kunci pengaman tambahan seperti yang Anda sebutkan, lantas bagaimana tugas dari kepolisian untuk melakukan patroli? Apa menurut Anda patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama Polsek Jatiuwung ini sudah efektif? Pada dasarnya jujur kami lakukan patroli itu dari jam 22.00 itu sampai dengan jam 05.00 kami lakukan patroli rutin. Kami juga tidak sendiri, kami dibantu dengan pokdar kami yang jumlahnya kurang lebih hampir 200. Sehingga mobilitas kami cukup membantu di 3 kecamatan. Namun pada dasarnya ini juga perlu dukungan dari masyarakat sehingga semuanya bisa berkontribusi terhadap keamanan motornya. Baik, terakhir bagaimana kemudian polisi memberi jaminan kepada masyarakat bahwa polisi selalu ada untuk menjaga keamanan dan juga mencegah tindakan serupa terulang kembali, Pak Kapolsek? Kami tetap akan berupaya dan kami pastikan kami hadir di tengah masyarakat 24 jam, pada khususnya di jam-jam rawan. Kami lakukan patroli di masing-masing titik yang kami sudah investigasi tentang rawannya curanmor. Kami juga minta bantuan warga, tokoh masyarakat untuk menghimbau warganya segera tidak ragu-ragu lagi memasang kendaraan, khususnya 3 merek Scoopy, Beat, dan Vario. Karena memang 3 merek inilah yang menjadi incaran terhadap kelompok tersebut. Baik, masyarakat juga mempertanyakan jaminan ketika masyarakat melapor ke Polsek Jatiuwung, utamanya ini akan langsung ditindak tanpa embel-embel lain, Pak Robin, seperti yang tersebar di masyarakat bahwa harus ada syarat-syarat tertentu ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga, terutama korban pencurian kendaraan bermotor? Saya jamin tidak ada, Bapak, karena posisinya kami melayani masyarakat, tidak perlu ada embel-embel. Intinya, bantu kami untuk mengaman motornya hingga kami patroli lebih nyaman, sehingga memang lingkungan 3 kecamatan Jatiuwung aman. Sekali lagi kami pastikan tidak ada embel-embel apapun. Baik, terima kasih Kapolsek Jatiuwung Kompol Robin telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Selamat kembali bertugas, Pak Kapolsek. Ya, baik. Dan pemirsa